Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara pagi yang segar, dan alhamdulillah Allah juga masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid, salat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini, termasuk juga puasa kita di hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Taysirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembacaan bab muqaddimah, pendahuluan. Tapi kemarin saya menjanjikan untuk menambahkan penjelasan ya, sebelum melanjutkan pada bab-bab berikutnya. Kemarin sudah kita sampaikan ya bahwa pengarang kitab Taysirul Khalaq ya menyampaikan bahwa yang namanya ilmu akhlak itu adalah ibaratun an qawaida yu'rafu biha salahul qalbi wasairul hawasi, yakni istilah ya yang berisi tentang kaidah-kaidah yang dengan kaidah itu diketahui bagusnya hati dan juga seluruh indera ya. Dan juga dijelaskan yang menjadi pokok bahasan dari ilmu akhlak itu adalah al-akhlak ya. Akhlak itu sendiri ya, min haitsu tahalli bimahasiniha wa takhalli an qabaihiha, dari segi berhias dengan akhlak yang bagus dan mengosongkan dari akhlak yang tidak bagus, yang buruk ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memperjelas pengertian ilmu akhlak maupun akhlak ini sendiri, saya akan menambahkan penjelasannya dari sisi bahasa ya. Jadi kata-kata akhlak itu merupakan bentuk jamak dari khulukun ya. Nah, khulukun sendiri itu berasal dari kata khalaqa ya, menciptakan itu ya. Makanya lalu ada makhluk, ciptaan itu ya.
Eh, ada kata lain ya, yang senada dengan khuluqun ini, yakni khalqun ya. Jadi dengan disukunkan lamnya ya, khalqun dan khuluqun. Ini apa namanya? Sebenarnya ya terkait dengan hal yang sama, yaitu terkait dengan manusia sebagai ciptaan Allah ini ya. Tetapi yang khalqun itu lebih berkaitan dengan bentuk luarnya ya. Jadi rupa manusia dari segi luarnya ya. Sementara kalau khuluqun itu dari sisi batinnya ya, dari sisi jiwanya ya. Mungkin kita akan lebih mudah memahaminya ketika kita misalnya menggunakan atau memahami dua istilah itu ya, khalqun dan khuluqun itu dari beberapa ungkapan yang sangat terkenal ya. Ya misalnya kalau kita membaca kitab Ad-Dibai itu ya, yang dibaca setiap bulan Maulud ya, untuk apa namanya, memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, yang sangat terkenal itu di bagian akhir itu ada penjelasan mengenai bagaimana sosok Rasulullah itu di dalam kalimat yang sangat padat ya, bunyinya wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan ya. Nah ini menggunakan kata khalqun dan khuluqun ya. Ya. Nah lalu ya sekali lagi ya, bahwa kalau yang dimaksud dengan khalqan itu ya sosok Rasulullah dari sisi zahiriyahnya, rupanya, posturnya begitu ya. Makanya lalu dijelaskan dengan sangat apa namanya, rinci itu mengenai postur Rasulullah, sosok Rasulullah dari segi fisiknya itu ya. Misalnya Rasulullah itu apa namanya, dari segi dedeknya itu ya tidak terlalu dedek. Itu apa dedek ya? Kok dedek ya? Apa Pak Jazuli? Ada Pak Jazuli ada enggak? Oh ada. Dedek itu apa ya? Ya tinggi badan ya, tinggi badan. Dari segi tinggi badan itu tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu pendek. Sedengan bagus gitu jadinya ya. Ya. Lalu ada enggak Pak Fadil dari segi gemuknya ya? Yang saya baca dari segi tingginya ya. Ini nyindir aku ini Pak Edi. Wah, ini nyindir aku ya. Lalu sampai digambarkan bagaimana alisnya, bagaimana apa namanya, kulitnya yang apa namanya ya, kuning kemerah-merahan begitu. Jadi semua itu gambarannya serba indah itu Rasulullah itu. Jadi Rasulullah itu orang yang terbaik ya, dari segi fisiknya ya, rupanya tadi khalqan. Nah, wa khuluqan. Lah khuluqan itu sekali lagi menggambarkan dimensi kejiwaannya, batinnya ya, akhlaknya itu, budi pekertinya ya. Dan gambaran yang paling umum tentang akhlak Rasulullah ya, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah, perangainya Rasulullah itu Al-Quran itu sendiri ya. Ya, itu panjang itu digambarkan itu sampai satu bab tersendiri itu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqa wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa kana khuluquhul Quran wa shimatul ghufran yansahul insan, dan seterusnya. Itu panjang sekali ya. Itu diri sekali itu akhlak Rasulullah digambarkan di dalam kitab Ad-Dibai itu. Ya artinya apa? Sekali lagi ya. Jadi
khulukon yang kemudian jamaknya akhlak itu sekali lagi adalah menyangkut sikap, menyangkut perangai, menyangkut tingkah laku, ya. Bukan terkait dengan persoalan bentuk fisik yang zahir, itu bukan, ya. Kalau bentuk fisik yang zahir itu sekali lagi dalam bahasa Arabnya disebut dengan kholqon, ya, kholqon, ya. Kalau akhlak itu khulukon tadi itu, ya, itu mufradnya, ya. Satu lagi, ya, penggunaan istilah khulukon dibandingkan dengan kholqon itu adalah doa yang sering kita baca ketika kita bercermin itu, ya. Kalau kita bercermin apa doanya? Tidak tahu. Allahumma kama hassanta khalqi fahasin khuluqi, ya. Masya Allah, ya. Ini pun juga sama itu, ya, terkait dengan penjelasan yang tadi itu. Allahumma, wahai Allah, kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau telah membaguskan ini rupaku ini, bentuk luarku ini, ya. Jadi kalau berdasarkan doa ini sebenarnya semua kita ini bagus, semua kita ini cantik semuanya, ya. Karena kita sudah mendeklarasikan pada Allah itu kama hassanta khalqi, ya, sebagaimana engkau telah membaguskan rupaku, ya. Ya. Dan memang manusia kan makhluk terbaik memang, ya. Ahsani taqwim, memang ahsanu taqwim, ya. Ya. Nah, itu doanya apa? Fahasin khuluqi, ya, maka ya Allah baguskanlah akhlakku, ya, tingkah lakuku, perangaiku, ya. Lu kan luar biasa itu, ya. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin menjelaskan, ya, menambahkan bahwa yang namanya akhlak, ya, yang mufradnya itu khuluq, ya, itu maknanya adalah secara kebahasaan adalah perangai, ya, sikap, ya, tingkah laku, ya, tabiat, ya, budi pekerti itu yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa kita sehari-hari budi pekerti itu, ya, itu akhlak, ya. Jadi itulah sebabnya maka kemudian ini saya kutipkan, ya, salah satu definisi dari ulama lain, ya, yang sangat terkenal di dalam studi-studi ilmu akhlak itu, ya. Misalnya dari Al-Ghazali, ya. Al-Ghazali itu mendefinisikan akhlak sebagai al-khuluqu ibaratun an hayatin fin nafsi rasihatin anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin warawiyatin, ya. Jadi yang namanya akhlak itu adalah satu ibarat, ya, ungkapan atau istilah dari ya, sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, ya, ya, yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mudah, ya. Jadi menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah, ya, tanpa memerlukan pemikiran dan juga tanpa memerlukan pertimbangan. Jadi sekali lagi akhlak itu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia itu, ya. Nah, yang dari sifat yang tertanam dalam jiwa manusia itu lahir perbuatan-perbuatan, ya. Nah, kalau perbuatannya itu baik, ya, sesuai dengan syariat, maka kemudian itulah yang disebut dengan perbuatan yang baik. Tapi kalau perbuatan yang muncul dari sifat yang ada di dalam jiwa manusia tadi itu kok perbuatan buruk, maka itulah yang disebut dengan akhlak yang buruk, ya. Definisi menarik ini, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi yang namanya akhlak itu bukan tingkah lakunya itu sendiri, ya, bukan perbuatannya, tapi sifat yang ada dalam jiwa, ya, yang melahirkan perbuatan itu dengan mudah, tanpa dipikir-pikir, tanpa dipertimbangkan, muncul begitu saja. Jadi artinya apa, ya, spontan begitu, ya, spontan begitu. Nah, berdasarkan definisi ini maka
misalnya ada orang ya yang apa namanya disebut sebagai pemberi atau dermawan, itu ya ketika orang itu sudah menjadikan memberi itu sudah menjadi kebiasaannya, ya. Jadi memberi itu ya spontan, muncul begitu saja, ya. Jadi sudah sangat mudah begitu sehingga nyah-nyoh begitu ya, begitu. Itu baru akhlak pemberi itu. Ya. Kalau misalnya suatu ketika memberi, bahkan sampai dalam, wah ini nanti dengan memberi ini nanti saya lalu apa namanya belanjanya gimana, wah panjang sekali, wah itu belum disebut sebagai akhlak itu. Meskipun toh perbuatannya sendiri baik memberi, tapi belum disebut sebagai berakhlak pemberi. Nah itu bedanya akhlak itu di situ. Ya. Jadi sekali lagi yang namanya akhlak itu apa namanya ya perbuatan yang sudah sedemikian rupa spontan yang itu muncul dari hati begitu ya, yang paling dalam itu. Ya. Orang misalnya kalau disebut sebagai memiliki sifat pemaaf, ya itu ya kalau dia sudah memberikan maaf itu menjadi apa namanya, menjadi kebiasaan dia, ya. Jadi kalau ada orang salah dimaafkan dengan mudah, tanpa dipikir panjang, wah ini dimaafkan ora yo, rasa mikir gitu, ya. Kalau kita berbuat kok masih mikir, itu belum akhlak itu. Menurut definisi Al-Ghazali ini. Dan definisi Al-Ghazali ini mirip ya dengan definisi-definisi dari para ahli apa namanya ilmu akhlak yang lain ya, seperti apa namanya Miskaweh gitu ya, yang sangat terkenal juga dalam apa namanya sebagai ahli dalam bidang ilmu akhlak ya. Lalu Al-Jurjani ya, itu mirip-mirip, hanya ya ada beda-beda sedikit secara redaksional gitu, tapi intinya hampir sama ya. Jadi yang namanya akhlak itu hampir semuanya mensyaratkan adanya perbuatan yang bersifat spontan, sudah tanpa dipikir dan dipertimbangkan lagi. Jadi artinya apa ya, berarti sudah menjadi kebiasaan ya, menjadi kebiasaan ya, itu. Nah demikian pula ya kalau dalam hal akhlak baik ya, kalau orang misalnya baru menipu sekali itu ya tidak bisa disebut sebagai penipu ya. Bisa jadi menipunya itu ya karena mungkin sebab-sebab tertentu ya. Tapi kalau dia tuh menipu kok sudah berkali-kali sehingga kemudian menipu itu menjadi kebiasaan, wah itu sudah berakhlak penipu memang itu dia. Nah, begitu. Ya. Orang marah juga begitu. Marah itu ya wajar lah, sekali-kali marah gitu. Mungkin ada sebab-sebab tertentu ya. Tapi kalau misalnya kok sudah marah terus begitu ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah ya, sehingga dia sudah berakhlak sebagai pemarah ya, begitu. Sehingga sekali lagi itulah akhlak ya. Jadi akhlak itu perbuatan yang sudah sedemikian rupa spontan ya, mudah, tanpa dipikirkan lagi, tanpa dipertimbangkan lagi, yang muncul begitu saja sehingga boleh dikatakan itu menjadi kebiasaan gitu. Ya, makanya yang namanya akhlak itu berarti juga sekaligus harus difahami sebagai sesuatu yang apa namanya ya, sudah ada begitu dalam diri manusia, enggak ya. Akhlak itu ya karena itu merupakan kebiasaan, itu ya berarti hasil dari pembiasaan ya. Dan pembiasaan itu latihan ya. Ya. Makanya konsep penting dari Al-Ghazali itu ya tentang akhlak itu diantaranya bahwa yang namanya akhlak itu bisa dilatih ya. Jadi dengan riyadhah istilahnya dalam bahasa Arabnya itu latihan ya. Dengan latihan ya, ya melatih diri ya untuk tidak marah, melatih diri untuk tidak menipu, melatih diri untuk tidak berbohong, melatih diri untuk tidak apa namanya hal-hal jelek yang lain. Demikian pula untuk hal yang baik ya, misalnya
memberi, itu yang melatih diri untuk suka memberi, dilatih itu. Tidak bisa kok kemudian lalu kita tiba-tiba menjadi pemberi, orang yang suka memberi, tidak bisa. Harus dilatih itu. Ya. Melatih diri untuk menjadi pemaaf, melatih diri untuk menjadi penolong, ya. Melatih diri untuk hal-hal lain yang baik-baik. Ya. Jadi sekali lagi, akhlak itu bisa dilatih. Ya. Tidak kemudian lalu ujuk-ujuk datang, tidak bisa. Ya. Jadi harus dilatih memang. Lah idealnya memang melatih itu ya dari kecil, ya, dari kecil, ya. Makanya dalam kitab Akhlaqul Banin itu saya masih ingat itu ya. Jadi ngaji kitab Akhlaqul Banin itu digambarkan pohon itu ya. Pohon itu kalau masih muda itu kalau seandainya batangnya bengkok itu bisa diluruskan itu ya. Ada gambaran seperti itu. Saya lupa ingat itu apa memang dalam teksnya ada apa itu hanya penjelasan kiai, lupa saya itu ya. Tapi pernah itu dulu ngaji itu kayaknya dalam teksnya ada Pak Fadil kayaknya ya, dalam teksnya ada itu ya. Seingat saya itu. Oh sudah lama sekali ya, masih kecil ya. Ngaji kitab Akhlaqul Banin itu ya. Itu. Tapi kalau pohon itu sudah bengkok dan bengkoknya sudah besar, sudah tua, ya susah memang meluruskannya ya. Tapi masih bisa sebenarnya, masih bisa meskipun sulit ya, meskipun sulit. Ya, oleh karena itu maka yang namanya pendidikan itu seperti yang kemarin disampaikan Pak Fadil itu ya memang sepanjang hayat ya. Sepanjang hayat karena kalau memang baru sadarnya kok sudah tua ya tua itu mulai mengaji tidak masalah, jangan merasa terlambat ya. Idealnya sejak anak-anak idealnya ya. Tapi kita tuh nggak ngerti ya, orang kadang-kadang mendapat hidayah itu ketika baru dewasa atau baru tua ya tidak masalah, alhamdulillah disyukuri ya, alhamdulillah saya sudah tua kok dapat hidayah, malah bersyukur harusnya ya. Ya, bersyukur ya harusnya diperbaiki ya. Jadi masih bisa diperbaiki akhlak itu ya, masih diperbaiki asal mau, itu bisa dilatih. Nah kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita ya, lalu kemudian disebut dengan malakah ya. Malakah itu ya apa yang kita miliki ya, tadi yang kemudian menjadi kebiasaan itu ya, keterampilan yang sudah kita miliki. Jadi yang namanya akhlak itu ya seperti dengan bermain bola, akhlak itu ya seperti dengan bermain bulu tangkis ya. Jadi kalau dilatih ya bisa begitu loh ya. Jadi perlu latihan memang, perlu latihan. Ya. Nah ini poin penting yang harus kita pahami terkait dengan akhlak itu ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan sekali lagi ya, mudah-mudahan ini masih mukadimah ya. Mudah-mudahan ya dengan mengaji akhlak ini nanti kita akan tahu ya mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk ya. Dan di dalam kitab Taysirul Akhlak ini meskipun singkat-singkat tapi ya jadi memuat beberapa akhlak yang baik ya. Ini saya bacakan misalnya poin-poinnya ya di sini ya yang penting-penting ya. Ini meskipun kitab kecil ya. Ini saya sebutkan yang baik-baik ya. Ini ada at-taqwa ya. Lalu ada adabul muallim ya. Ini adab seorang guru ya. Adabul muta'allim, adab pelajar atau murid ya. Hukukul walidain ya, hak orang tua. Hukukul qarabah, hak kerabat. Hukukul jiron, hak tetangga ya. Adabul muasyarah, adab di dalam bergaul ya. Al ulfah, al akha, adabul majalis, adabul akli, adabul syurbi, adabul naum, adabul masajid ya. An nadhafah, as-sidqu wal kadhibu ya. Jujur dan dusta ya. Al amanah ya. Ifah, muruah, al hilm. Hilm itu sabar ya. As-sakha,
As-sakha itu apa? Lomo ya. At-tawadhu ya, izzun nafsi ya. Lalu kemudian ada beberapa yang akhlak yang buruk ini, ada al-hasad, ya, dengki, al-ghibah, an-namimah, mengadu domba, al-kibri ya, dan az-zulm ya. Ini beberapa saja yang bisa disebutkan. Ya, mudah-mudahan ya nanti dengan mengaji akhlak ini kita akan tahu mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk ya. Saya tadi kan sudah sampaikan ya, jadi akhlak itu ada dua. Jadi yang dalam bahasa Arabnya al-akhlakul karimah atau al-akhlak al-mahmudah ya, yang mulia atau yang terpuji ya. Lalu kalau yang buruk itu disebut dengan al-akhlak al-madhmumah, akhlak yang tercela. Nah setelah tahu tadi itu ya, kita mudah-mudahan bisa berhias diri at-tahalli ya bimahasiniha ya, kita berhias dengan akhlak-akhlak yang bagus ya, wa takhalli biqabaihiha, dan kita kemudian ya, menurut bahasa Imam Hafidz Hasan Al-Mas'udi ini mengosongkan diri dari yang buruk-buruk ya. Jadi itu kuncinya ya, at-tahalli bimahasiniha wa takhalli biqabaihiha ya. Jadi berhias dengan akhlak yang baik dan menghilangkan diri, mengosongkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah dengan begitu seperti yang kemarin sudah kita sampaikan ya, wa thamratuhu ya, buahnya ya, sholahul qalbi ya, bagusnya hati, wasairul hawasi, dan juga semua indera fid dunya ya, di dunia, wal fauzu bi alal maratibi fil akhirah, dan nanti kita akan mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan dengan menempati pada posisi yang paling tinggi di akhirat kelak ya. Amin ya rabbal alamin ya. Insyaallah mulai besok kita sudah membicarakan bab yang pertama, yaitu at-taqwa ya. Jadi ini tadi masih muqaddimah ya, penjelasan tambahan dari yang kemarin sudah kita sampaikan supaya kita menjadi lebih jelas mengenai apa itu yang disebut dengan ilmu akhlak dan akhlak itu ya. Nah sekarang kok sekarang ya, sekarang kita akhiri ya muqaddimah. Nah mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang, bisa membahas satu persatu bab-bab dari kitab Taisirul Akhlaq fi Ilmil Akhlaq karangan Hafidz Hasan Al-Mas'udi ini dengan lancar nanti ya, dan mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.